Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walaha ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Syarah Mandhumah Ushul Fiqh wa Qawaidih karya Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih. Sekarang kita akan masuki pembahasan yang baru, halaman 289, pantun yang ke-70. Pantun yang ke-70 ini menjelaskan dan menyebutkan kepada kita semuanya tentang solusi yang terbaik ketika ada tuduhan, kemudian yang dituduh itu mengingkarinya. Yang menuduh datangkan apa? Bukti. Yang mengingkari sumpah. Yang mengingkari cukup apa? Cukup sumpah. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Paham ya? Jadi itu kaidah yang sudah sering antum dengar, hadisnya ada, al-bayyinah 'alal mudda'i wal yamin 'ala man ankar. Bukti itu ditujukan kepada orang yang menuduh, sedangkan sumpah bagi orang yang mengingkari. Antum seperti ini ya? Buktinya mana? Kalau dia mengatakan enggak, ana enggak seperti itu kok, wallahi. Paham ya? Jadi yang mengingkari itu sumpah. Perkara dia bohong atau enggak bohong urusannya dia dengan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang nuduh datangkan bukti. Faham maksudnya? Tapi yang dituduh kalau dia mengingkari, wallahi demi Allah ana enggak ngapa-ngapain. Nah, sudah selesai urusan. Urusannya nanti dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya sudah kita lewati dalam Arba'in Nawawiyah kan? Al-yamin 'ala man ankar, barakallahu fikum, al-bayyin 'alal mudda'i wal yamin 'ala man ankara. Jadi bukti itu ditujukan kepada orang yang menuduh, sedangkan sumpah bagi orang yang mengingkari tuduhan tersebut. Kita lihat, qala al-mu'allifu athabahullah wa kullu da'wa li fasadil 'aqdi ma'addi'i sihhatin la tujli. Artinya bahwa setiap pengakuan-pengakuan yang tujuannya untuk merusakkan transaksi atau akad, bersamaan yang satunya yang tuduh tersebut mengakui benar, mengakui sah. Yang satunya mengatakan enggak sah, satunya mengatakan sah. La tujni, yang seperti ini la tangfa, enggak bermanfaat. Tujni itu tangfa artinya. Jadi tidak bermanfaat. Maksudnya bagaimana? Maksudnya nanti kembali ke hukum asal. Qala asy-syarihu asbahullah hadhihi minal qawaid al-mufidah aidha. Ini merupakan kaidah yang penting, berfaedah juga. Wa huwa, yaitu annahu idza tanaza'a al-muta'aqidan fi sihhatil 'aqd, yaitu apabila berselisih antara dua orang yang melakukan transaksi akad, mau akad nikah atau akad jual beli, berselisih dia, pro dan kontra. Kita lihat, fadda'a ahaduhuma anna al-'aqda ghair sahih. Salah satu di antara dua orang tersebut mengaku-ngaku bahwasanya transaksinya enggak sah. Akadnya enggak sah katanya. Paham ya? Likaunihi lam ya'lam bihi, karena dia alasannya apa? Alasannya dia tidak mengetahui transaksi atau akad tersebut. Aw likaunihi uqida fi waqtin la yahil fihi al-bai'. Atau kata alasannya apa katanya? Alasannya karena dilakukan akad tersebut di waktu yang tidak dihalalkan jual beli. Kapan waktunya? Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di awal-awal dulu sudah kita lewati, beliau berpendapat kalau Jumat adzan berapa kali? 2 kali. Paham ya? Jadi nanti kalau antum baca di sini enggak usah bingung lagi, karena beliau mengatakan setelah adzan Jumat yang kedua. Tapi pendapat yang rajih Jumat berapa kali adzannya? Sekali saja. Paham ya? Nah, waktu ketika dikumandangkan adzan Jumat, boleh enggak transaksi jual beli? Enggak boleh. Paham ya? Sampai selesai Jumatannya. Nah, kita lihat. Kal bai' ba'da nida'il Jum'at tsani, seperti jual beli setelah diserukan adzan Jumat yang kedua. Ya, berarti beliau menguatkan adzan Jumat ada 2. Adzan pertama, ada kedua. Seperti orang-orang awam itu. Di kampung-kampung dulu kan seperti itu. Paham ya? Di kampung-kampung itu biasanya adzan pertama adzan dulu. Setelah adzan, setelah 2 rakaat, setelah itu nanti apa? Baru khatibnya maju ke depan, ke mimbar, kemudian barakallahu fikum. Setelah itu salam, baru adzan kedua. Jadi adzan 2 kali. Tapi ingat ya, adzan 2 kali tersebut ijtihadnya siapa kemarin? Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, tapi ijtihad yang keliru. Kenapa? Karena berseberangan dengan Rasulullah SAW dan para sahabat yang lainnya. Sampai-sampai Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mengatakan adzan kedua tersebut bid'ah. Paham ya? Karena kenapa? Enggak pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tidak pula para sahabat yang lainnya.
Tapi itu ijtihadnya Utsman bin Affan. Nah, perlu perhatikan ketika kita mengatakan bahwasanya perbuatan adzan kedua itu adalah bid'ah, bukan berarti kita menuduh orangnya mubtadi', itu penting. Karena orang-orang hizbiyun mereka menuduh orang-orang ahlus sunnah yang mengatakan adzan kedua itu bid'ah, berarti atau mengatakan Utsman bin Affan mubtadi'. Orang itu gagal paham. Paham? Ketika kita mengatakan perbuatan itu bid'ah, bukan berarti kita memvonis orangnya mubtadi', ya enggak? Seperti contohnya orang-orang awam, minta berkuburan, kemudian terkadang barakallahu fikum datang ke kuburan, kemudian meminta Mbah Fulan, tolong Mbah Fulan. Perbuatan itu perbuatan syirik enggak perbuatannya? Tapi apakah kita katakan dia kafir? Kan enggak bisa. Kita lihat dulu, jangan-jangan dia bodoh. Paham ya? Jangan-jangan dia orang yang terpaksa. Seperti itu. Jadi ketika kita mengatakan perbuatan itu bid'ah, tidak mengharuskan kita menuduh orangnya atau memvonis orangnya mubtadi'. Paham ya? Jadi Utsman bin Affan bukan mubtadi'. Beliau sahabat yang mulia, khalifah yang keberapa? Yang ketiga. Tapi karena itu ijtihad, paham ya? Ijtihadnya beliau sudah dapat satu pahala karena ijtihadnya keliru. Naam. Itu sekedar selingan mengenai adzan Jumat. Yang sahih berapa kali tadi adzannya? Adalah sekali saja. Kita lihat lagi. Aw ma asbah dzalik. Mimma yufsidul aqda wal akhar idda'a as-sihhatah. Atau yang semisal itu dari perkara-perkara yang bisa merusak akad, yang satunya apa? Mengaku-ngaku benar akadnya. Wah, ini bagaimana ini? Ini akadnya sahih ini. Enggak, ini enggak sahih ini ya. Yang mengatakan sahih ini tunjukkan buktinya. Yang mengingkari enggak sahih ini, wallahi demi Allah. Urusan dia bohong atau tidak dengan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat di sini. Nah, barakallahu fikum, fal aslu as-sihah, maka hukum asalnya sah. Hukum asalnya sah, ada jual belinya ya, hukum asalnya. Wa da'wal fasad kharij an asl. Sedangkan mengaku-ngaku, ya, mengaku-ngaku menuduh itu rusak, transaksinya atau akadnya rusak, itu keluar dari hukum asal. Fala tuqbal, maka enggak terima, sawa'un idda'al fasad li fawati syartin aw li wujudil mani'. Baik dia mengaku-ngaku atau menuduh itu rusak transaksinya dikarenakan apa? Terluputkan syaratnya atau karena ada penghalangnya, enggak dianggap. Namun lihada qulna, oleh karena ini kami katakan la tujdi ay la tanfa', enggak bermanfaat. Fa naqulu lil ladzina idda'al fasad, maka kami katakan kepada orang-orang yang apa? Idda'al fasad, yang mengaku-ngaku atau yang menuduh transaksi atau akadnya rusak, hatil bayyinah, ya kan? Kita katakan gitu, kalau orang nuduh itu kan, atau mencuri ya, mana buktinya? Gitu. Kalau orang menuduh itu harus datang bukti. Kemudian kalau yang dituduh tadi mengingkari, demi Allah anak enggak nyuri, sumpahan berarti. Tahu ya? Anak enggak nyuri kok, anak enggak nyuri di sini. Berani sumpah? Berani sumpah. Wallahi, selesai. Perkara dia bohong urusannya dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang menuduh tadi datangkan bukti. Antum tadi mencuri ya? Enggak, anak sudah di sini kok. Jangan bohong. Ini buktinya. Nah, kalau ada bukti sudah kalah dia. Walaupun sumpah pun kalah dia. Karena apa? Bukti ini sebagai bayyinah. Paham maksudnya ya? Ini buktinya. Tadi kamu sebelum ke sini, sebelum duduk tadi ke sini kan ngambil ini kan. Akhirnya dia enggak bisa ngelak misalkan. Udah, selesai sudah. Paham ya? Tapi kalau dia masih si penuduh belum bisa datangkan bukti walaupun dia benar ya. Yang menuduh ini yang mengatakan kamu mencuri ya walaupun dia benar. Nanti dia kalah dengan apa? Sumpah. Kalau dia belum bisa datang bukti. Paham belum? Buktinya mana? Mana buktinya? Dia enggak bisa datang bukti, yang dituduh tadi kok mengatakan wallahi demi Allah anak enggak mencuri. Yang menuduh tadi itu, paham ya? Yang mendakwa tadi kalah dia. Paham belum? Kalah walaupun dia benar. Kenapa kok kalah? Karena dia belum bisa menunjukkan buktinya. Sedangkan yang dituduh dia sudah apa? Sudah bersumpah, wallahi demi Allah anak mencuri. Urusannya dia dengan Allah taala. Kita lihat lagi. Kita katakan kepada orang yang barakallahu fikum yang menyerukan rusak transaksi tadi itu atau yang mengaku-ngaku rusak transaksi tadi itu, hatil bayyinah, datangkan buktinya. Fa idza atal bayyinah amilna biha. Kalau benar-benar dia mampu mendatangkan bukti, kita akan apa? Akan mengamalkan dengan bukti tersebut. Wa illam ya'ti biha, kalau seandainya dia tidak mampu mendatangkan bukti, fanarji' ilal yamin, maka kita kembali kepada yamin, apa? Sumpah ala mudda'is sihah. Sumpah barakallahu fikum kepada orang yang apa? Yang mengatakan sah. Paham belum? Kan yang satunya kan mengatakan enggak sah. Paham ya? Yang satunya mengatakan ini sah kok. Yang bilang sah ini diminta itu sumpah. Paham ya? Yang menuduh enggak sah tadi diminta bukti. Paham maksudnya? Ayo.
Li'anna kulla man kana al-qaul qawluh. Nah, li'anna kulla man kana al-qaulu qawluh. Dikarenakan setiap orang yang dia itu adalah ucapan, ada yang dikarenakan seorang itu yang mana ucapan tersebut adalah ucapan dia, fa innahu la budda min yaminih, maka dia harus bersumpah. Paham ya? Dia bersumpah. Ini benar kok, transaksinya benar nih. Berani sumpah? Tafadhal, wallahi. Sumpah selesai. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikarenakan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-bayyina 'alal mudda'i wal yamin 'ala man ankar. Bukti itu bagi orang yang menuduh, paham ya? Barakallahu fikum, dan sumpah itu bagi orang yang mengingkarinya. Jadi kalau yang mengingkari diminta untuk sumpah, yang menuduhkan tadi diminta untuk bukti. Diminta untuk datangkan apa? Bukti. Wa li'annahu law fatahal bab. Wa li'annahu law futihal bab, dikarenakan kalau seandainya dibuka pintu seperti ini, wa qulna, dan kita katakan innal qaula qaulul mudda'il fasad, sesungguhnya ucapan yang diterima adalah ucapan yang menuduh tadi, la fasadat katsirun min uqudil muslimin, saya akan merusak kebanyakan transaksi dan akadnya kaum muslimin. Karena setiap orang akan mengaku-ngaku nanti. Ya enggak? Setiap orang akan mengaku-ngaku. Walakana dzalika fathan li babil hiyal wat tahayul. Akhirnya membuka pintu apa? Hiyal, membuka pintu untuk membuat tipu muslihat. Karena apa? Dibukakan pintu, nah barakallahu fikum, itu tadi itu. Jadi kalau orang menuduh kalau dibiarkan, itu nanti bahaya. Orang yang menuduh atau orang yang mengatakan enggak sah transaksi jual belinya, itu dimintai mendatangkan bukti. Paham ya? Dimintai mendatangkan apa? Bukti. Kemudian yang mengatakan ini sah kok, ini akadnya sah, karena akadnya itu sebelum adzan Jumat misalkan. Berani sumpah? Berani sumpah, selesai. Paham belum? Jadi yang menuduh tadi itu dia harus datang bukti. Yang mengingkari dia sumpah. Nah, kita lihat sini. Wa yudkar an hadil mustaghilin bil futya. Dan disebutkan juga ternyata ada salah satu orang yang mereka sibuk dengan fatwa. Anahu qala, bahwasanya dia mengatakan inna ba'dan nas yatahayyal ala ibtalil bainunah fi talaq as-salas. Bahwasanya sebagian manusia mereka berbuat apa? Tipu muslihat, hiyal, berbuat hilah. Nah, untuk membatalkan apa? Al-bainunah, perpisahan fi talaq as-salas, perpisahan pada talak 3. Sudah kita ngerti kan, talak 3 itu mau enggak mau harus berpisah. Enggak boleh bersatu lagi sampai kapan? Sampai istri tersebut dinikahi laki-laki lain, kemudian diceraikan, baru bisa balik kepada mantan suami. Faham soal ini? Alhamdulillah. Ayo na'am barakallahu fikum. Itu masalah perceraian. Wa yad'i anna al-'aqda alladhi waqa'a bihi talaq lam yakun tam syurut, dan mengaku-ngaku bahwasanya akad yang terjadi padanya perceraian tersebut tidak terpenuhi syaratnya. Syaratnya enggak terpenuhi kok. Berarti enggak bisa kalau kita pisah, masih bersatu misalkan. Bal ahadus syuhud mimman la tuqbal syahadatuh. Bahkan salah satu saksi orang tersebut adalah orang yang tidak diterima persaksiannya. Qala dzalika min ajli an yubtil al-'abda. Dia mengatakan seperti itu dalam rangka agar apa? Bisa membatalkan akadnya. Paham belum? Nah, wa idza batala al-'aqd, kalau sudah batal akadnya, batalat talaq al-mabni alaih. Berarti batal pula apa? Perceraian yang dibangun di atasnya. Walladzi hasalat bihi al-bainunah, yang terjadi dengannya apa? Al-bainunah, perpisahan tadi itu. Fa mislu hadza la yuqbal qawluh. Yang seperti ini tidak terima ucapannya, li anal asla as-sihah, karena hukum asalnya tetap sah, tetap cerai ya kalau sudah melakukan perceraian tadi itu. Karena apa? Karena masalah perceraian itu sudah kita lewati ya, bukan perkara yang mudah, bukan perkara yang ringan, tapi perkara yang berat. Sangat berat sekali. Karena harus ada cerai pertama, cerai kedua, cerai ketiga, kan berat. Kalau seandainya orang awam kan langsungan, begitu cerai langsung pergi kan gitu. Tapi itu sebenarnya enggak benar. Kalau masih tolak 1, tolak 2, itu masih suami istri, cuman pisah ranjang istilahnya. Paham ya? Dalam artian apa? Nah, barakallahu fikum, ya masih keluarga, cuman enggak berhubungan. Nanti kalau tolak 3, mau enggak mau harus pisah total. Paham ya? Pisah rumah, sudah bukan istrinya lagi, nah itu. Nah, tolak 1, tolak 2 itu fungsi tujuannya apa kemarin? Agar berpikir kembali. Berpikir kembali, dilanjutkan enggak untuk tolak yang ketiga, atau benar-benar sudah enggak mau lagi dengan istrinya. Paham belum? Karena orang itu kan kadang berubah-ubah pikirannya. Iya enggak? Nah, dia awal mulanya karena emosi atau karena barakallahu banyak hutangnya atau karena banyak masalah, dia langsung tiba-tiba mengatakan kepada istrinya anti talik. Kamu aku cerai. Faham maksudnya ya? Yang seperti itu perlu diperhatikan.
Nah, barakallahu fikum, jangan sampai keliru dalam memahami. Wa min amsilati hadhil qaidah, termasuk contoh-contoh kaidah ini, ba'a rajulun ala akhar sayyaratan bi 30 alfan. Perhatikan ini. Ada salah seorang menjual mobilnya kepada orang lain dengan harga 30.000. Murah banget ya. Kalau rupiah murah, tapi bukan rupiah ini. 30.000 apa? Real biasanya. Nah, kalau rupiah 30.000 dapat mobil-mobilan kan? Kalau ini mobil beneran ini ya, salasnya alfanya maksudnya apa? 30.000 real. Wa ba'da yaumain, lihat ini, setelah 2 hari atal bai', datang penjualnya. Jual beli clear, sudah dijual, dikasih uang 30.000 real. Setelah 2 hari datanglah penjualnya. Kemudian ngomong, innal bai'a lam yasih. Kemarin itu jual belinya belum sah kemarin itu katanya. Li'anal aqda waqa'a ba'da nidal Jumat tsani. Alasannya apa? Karena kemarin itu jual belinya kita ternyata setelah adzan Jumat yang kedua katanya. Belum. Antum ketika mendengar seperti ini sudah kita ingatkan ya. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berpendapat adzan Jumat itu berapa kali? 2 kali. Sehingga ketika beliau mengatakan seperti ini enggak usah bingung. Paham ya? Nah, kata orang ini tadi kemarin itu jual belinya enggak sah kemarin itu. Nah, kenapa? Kemarin itu kita jual belinya transaksi setelah adzan kedua katanya. Katanya ya. Wa qala mustari, si pembeli sudah terlanjur senang dia. Karena sudah sah awal mulanya kan itu. Pembelinya mengatakan, "La, enggak bisa. Al-aqdu waqa'a fi ghairi hadzal waqt wal 'aqd sahih." Kata pembeli, enggak bisa ini. Akad sudah terjadi selain waktu tersebut dan akadnya benar. Nah, berarti yang ini mengatakan enggak sah, yang ini mengatakan sah. Ada dua apa? Dua versi. Versi ini mengatakan enggak sah karena terjadi akad setelah adzan Jumat itu ya. Satunya mengatakan enggak sah, ana melihat sendiri dan menyaksikan sendiri dan ana merasakan sendiri transaksinya itu sebelum adzan Jumat katanya. Paham ya? Berarti yang seperti ini apa? Akadnya tetap dianggap sah. Fal qaul qaulul mushtari, maka ucapan sini ucapan mushtari, ucapan yang membeli. Wa naqulu lil bai', kemudian kita katakan kepada bai' penjual tadi karena dia mengatakan enggak sah, hat bayyinah, datangkan buktinya. Ala annal bai' waqa'a ba'da nida'il Jumat tsani. Buktinya mana kalau ternyata apa? Jual belinya ini terjadi setelah adzan Jumat yang kedua. Fa idza qala ma indi bayyinah. Kalau ternyata dia mengatakan aku enggak punya bukti. Naqulu lil mushtari, kita katakan kepada mushtari pembeli tadi, ihlif, sumpah kamu. Ayo sumpah kamu. Wa nahkum laka bil bai'. Setelah itu kami menghukumi kamulah yang akan menghukumi untuk kamu masalah transaksi jual beli ini. Akan dikasih hukuman, maksudnya hukuman penetapan ditetapkan untuk mengenai apa? Transaksi jual beli tersebut untukmu. Paham belum? Disuruh sumpah. Di sini kan penting karena yang satunya mengatakan enggak sah, satunya mengatakan sah. Yang mengatakan enggak sah mana buktinya? Yang mengatakan sah tadi kamu sumpah berani? Berani. Sudah selesai urusan. Seperti itu. Misalan akhir yang lain, tabaya'a rajulan fadda'al bai' annal bai' ghair sahih. Sama aja mirip ini ya. Ada 2 orang saling transaksi jual beli. Kemudian al-bai', nah barakallahu fikum, al-bai' itu penjual mengaku-ngaku bahwasanya jual belinya enggak sah katanya. Li'annahu ba'a qabla an yablugh, karena dia apa? Nah barakallahu fikum, menjualnya sebelum dewasa. Anak kecil kan jual beli anak kecil kan. Nah barakallahu fikum, sebagian ulama mengatakan enggak sah itu sampai dia dewasa. Kita lihat sini. Wa bai'u man lam yablugh la budda fihi min idnil wali. Sedangkan penjualan orang yang dia itu belum dewasa harus minta izin kepada walinya. Paham belum? Anak punya bapak. Ya enggak? Anaknya mau jual, taruhlah jual apa ya? Jam. Ngomong bapaknya dulu gitu loh, kalau jual langsung. Ini kalau belum dewasa. Karena kalau dia jual langsung khawatir bapaknya enggak ridho. Walinya kan bapaknya itu walinya. Paham maksudnya ya? Itu sekedar penyebutan di sini biar antum paham gitu loh. Izin merwalinya. Wa qala al-mushtari, kemudian si pembeli mengatakan, balil bai' kana ba'dal bulugh. Pembeli mengatakan, bahkan jual beli tersebut setelah dia dewasa. Fal qaul qaul mushtari, maka di sini pendapatnya yang dianggap adalah pendapat siapa? Pendapat mushtari, pendapat si pembeli. Binaan ala hadil qaidah, dibangun di atas kaidah ini. Li'anal asla fil 'uqud as-sihah, karena hukum asalnya masalah transaksi itu sah. Hatta ya'tiya ma yadullu ala fasadiyah, sampai datang dalil, datang bukti yang menunjukkan apa rusaknya transaksi jual beli tersebut. Faham ya? Misalan akhar, contoh yang lain. Tabaya'a
Nah, contoh yang lain, na barakallahu fikum. Lakin hadil masalah, apa kata beliau? Akan tapi masalah ini, qala fiha ba'du ahli ilm, berkata sebagian ahli ilm, innal qaula qaulul bai'. Ada yang mengatakan bahkan pendapat yang tepat pendapat si penjual katanya. Pendapatnya pendapat siapa? Pendapat si penjual katanya. Li'anna hadzal asla 'urida bi aslin akhar aqwa minhu. Dikarenakan hukum asal ini ternyata dihadapkan. Urida dihadapkan ya. Dihadapkan apa? Dengan asal yang lain yang lebih kuat darinya. Paham belum? Hukum asal ini ternyata apa? Dihadapkan dengan hukum asal yang lain lebih kuat dari yang pertama. Wa huwa anal asla adamul bulugh. Karena hukum asalnya jual beli itu sah walaupun belum dewasa. Anak kecil jual beli sah atau tidak? Misalkan anak kecil taruhlah 10 tahun, 9 tahun sudah dewasa atau belum, Bang? Belum, tapi kalau dia ke toko, ke warung misalkan, ke toko warung jual beli sah enggak jual belinya? Sah enggak jual belinya? Sah-sah saja, jual belinya sah aja. Tidak ada larangan di situ ya. Sah aja walaupun dia belum dewasa. Intinya sudah apa? Sudah mumayyiz. Intinya sudah mumayyiz, sudah paham mengenai transaksi jual beli. Tapi kalau belum mumayyiz, dikhawatirkan enggak sah nanti. Dia mau beli malah pakai daun dia. Buat daun satu tumpuk gitu, Pak, beli cilok pakai daun itu. Ya enggak terima. Karena dia belum bisa bedakan antara daun dan uang itu loh. Dia ngira daun itu sama dengan uang itu loh ya. Atau dia bawa kertas dipotong-potong gitu, taruh dalam dompet. Anak kecil belum dewasa, belum mumayyiz, datang ke warung, "Pak, beli roti. Berapa harganya?" 3.000 atau 2.000 kata Bapak. 2.000 katanya. Mengeluarkan 2 lembar kertas. Kasihkan kepada pembelinya, penjualnya. Enggak sah. Kenapa enggak sah? Karena dia belum mumayyiz. Selama dia sudah mumayyiz walaupun belum dewasa, transaksi jual beli sah. Transaksi jual beli sah. Karena biasanya kalau mumayyiz sudah bisa bedakan, yang biru itu uang berapa, yang merah uang berapa, tahu dia. Yang kuning uang berapa, tahu dia. 5.000, 50.000, 100.000. Tapi kalau belum mumayyiz, biasanya enggak tahu itu loh. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, 100.000 ditukar dengan apa? Nah, 5.000 tapi 4 lembar. Mau dia? 100.000 kan cuma 1 lembar. 5.000 4 lembar ditukar. Lebih banyak mana kira-kira? Jumlahnya lebih banyak mana jumlahnya? Kalau jumlah nilainya lebih banyak 100.000, tapi jumlah barangnya lebih banyak yang 5.000 4 lembar aja itu. Kalau belum mumayyiz seperti itu. Oh, dia mau aja dia. Ini 4 lembar lebih banyak ini. Yang 100.000 1 lembar. Tapi kalau udah mumayyiz, dia paham dia. Paham ya? Paham. Nah, barakallahu fikum. Jadi kesimpulannya, syarat sahnya jual beli itu tidak harus apa? Dewasa. Naam. Dan lihat lagi, fayahlif al-bai' fi hadhihi surah, maka si penjual dalam bentuk seperti ini bersumpah annahu ba'a qabla an yablugha wa yatabayyan butlana al-aqdi. Wa yatabayyan butlanu al-aqdi. Artinya apa? Hendaknya si penjual tadi bersumpah dalam bentuk yang seperti ini bahwasanya dia menjual sebelum orang tersebut dewasa dan nampaklah batalnya transaksi. Wa hadza la yunaqid al-qa'idah al-madhkurah fil asl. Ini tidak berseberangan dengan kaidah yang disebutkan di hukum asalnya. Li'annahu urida bi asl aqwa minhu, karena dia apa? Dihadapkan dengan apa? Hukum asal yang lebih kuat daripada dia. Pertama tadi hukum asalnya apa sih? Hukum asalnya dalam transaksi jual beli sah-sah saja. Ternyata apa? Ada hukum asal lebih kuat lagi, yaitu apa? Hukum asal jual beli enggak disyaratkan harus dewasa. Paham belum? Jadi yang mereka bahas mas dewasa enggak dewasa enggak dianggap itu loh istilahnya. Ya, seperti itu. Ala annahu yanbaghi fi hadhihi surah an yarji'a ila ijtihadil qadhi wa dhalika bin nadhar fil qara'in fa in ra'a annahu anna qawluhu aqrab ila shawab akhadha bih masyaallah. Hanya saja selayaknya dalam masalah seperti ini dikembalikan kepada ijtihadnya seorang qadhi, seorang hakim. Ijtihadnya seorang qadhi, seorang hakim, nah, agar bisa melihat kembali berqara'in tanda-tanda. Jika dia melihat bahwasanya ucapannya itu, apabila dia melihat pandangan bahwasanya ucapan dia itu ucapan dia lebih mendekati kepada kebenaran, akhadha bih, maka diambil pendapat tersebut. Ini pentingnya adanya orang yang menengahi. Karena yang satunya menuduh, mengaku-ngaku, satunya mengingkari. Yang menuduh mengaku-ngaku tadi datangkan bukti, yang mengingkari datangkan apa? Sumpah. Paham ya? Dia diminta untuk sumpah. Na'am. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah wa hafizakumullah jami'an. Kita lihat sini. Misal akhar yang lain, lau ba'a insanun baitah. Ada orang jual rumahnya. Kalau seandainya ada orang menjual rumahnya, summa da'al bai' annahu marhun. Bayangkan udah jual, laku, dikasih uang, laku berapa, Bang? Laku 100 juta rumahnya. Rumahnya enggak terlalu besar tapi nah barakallahu fikum mewah lah, mepet sawah ya. Nah barakallahu fikum mepet sawah gitu, kemudian kelasnya kelas RSSS.
rumah sangat sederhana sekali. Paham ya? Harga 100 juta, dibayar kontan. Setelah dibayar dia ngomong, "Ini aslinya rumah sewaan aslinya." Nah, baru ngomong gitu. Kita lihat. Nah, kalau seandainya ada orang jual rumahnya, sumadda al-bai', kemudian penjualnya ngomong, "Itu tadi rumah kontrakan." Lah kalau rumah kontrakan ngapain dijual itu loh? Paham ya? Menunjukkan bahwasanya dia itu bimbang di situ. Kalau seandainya itu rumah kontrakan ngapain dijual? Kan enggak boleh. Rumah sewaan apa? Rumah gadean ngapain dijual? Kan enggak boleh. Ayo kita lihat lagi. Wa idza kana marhunan lam yasil bai'. Kalau seandainya itu rumah gadean, ya enggak boleh dijual. Sampai apa? Sampai ketemu dan musyawarah dengan orang yang menggadekan tadi itu. Li'anal marhuna mashghulun bihaqqil murtahin. Paham ya? Dikarenakan barang gadean itu sudah tersibukkan dengan hak orang yang menggadekan. Paham ya? Atau tersibukkan dengan orang yang menerima gadean. Paham belum? Yang menerima gadean itu kan sudah sibuk menunggu rumah tersebut digadekan. Nah, itu otomatis apa? Enggak boleh menjualnya sampai ada kesepakatan dengan orang yang menggadekan tadi itu. Paham belum? Anak pinjam uang 50 juta. Jaminannya apa? Anak gadekan rumah ini. Rumahnya ini kalau dihargai, kalau dijual raku 1 juta, paham ya? Nah, transaksi seperti ini, si penerima gadean tadi enggak boleh menjual rumah yang statusnya apa? Rumah gadean tadi sampai kapan? Sampai yang menggadekan sudah musyawarah sama yang menerima gadean. Paham belum? Musyawarah. Bagaimana? Hutangnya mana? Hutang 50 juta kok enggak dibayar-bayar. Oh maaf, anak belum mampu bayarnya. Nah, sudah masuk temponya, waktunya pembayaran belum mampu dia. Kalau gitu dia jual aja rumahnya, nanti kita ambil. Nah, barakallahu fikum 50 juta sisanya dikembalikan kepada pemiliknya. Selesai. Tapi kalau langsung jual enggak boleh. Kita lihat sini. Wal mashghul la yushghal, ya kan? Wa kullu mashghulin fala yushghalu. Misaluhul marhunu wal musabbalu. Nah, kita lewati dulu dan dalam kitab apa? Al-Qawaidul Fiqhiyah itu. Wa kullu mashghulin fala yushghalu. Misaluhul marhunu wal musabbalu. Makanya contohnya marhun, barang gadean itu tersibukkan gitu loh. Tersibukkan dengan apa? Tersibukkan dengan pemiliknya. Dan juga tersibukkan dengan apa? Dengan orang yang menerima gadean tadi itu, enggak boleh ganggu gugat, enggak boleh situ. Nah, barakallahu fikum. Allahu musta'an. Kita lihat sini. Kata beliau wal mashghul la yushghal. Sedangkan sesuatu yang sudah disibukkan dengan yang lainnya itu enggak boleh diikut campur di situ. Enggak boleh dicampuri lagi. Fadda'a annahu marhunun. Akhirnya penjualnya mengatakan itu barang gadean. Liyusid bidzalikal aqda. Tujuannya apa? Untuk merusak akad transaksi jual beli. Fad'awahu ghair maqbulah. Maka pengakuan tadi enggak diterima. Seperti ini terjadi atau tidak? Terjadi. Contohnya dia jual rumahnya, karena sudah butuh uang, ditawarkan di mana-mana enggak laku-laku. Ternyata ada yang nawar 150 juta. Sama dia dilepaskan. Setelah dilepaskan dengar kabar bahwasanya ada orang yang mau beli dengan harga 200 juta gitu loh. Paham? Ada orang yang beli dengan harga berapa? Lebih banyak, 200 juta. Akhirnya untuk mencari alasan dia mengatakan kepada pembeli tadi, "Maaf Pak, kemarin ternyata itu rumah gadean." Nah, boleh atau enggak seperti itu? Enggak boleh, pengakuan enggak diterima lagi sudah. Kalau rumah gadean kenapa enggak sejak awal ngomong gitu loh? Paham maksudnya? Kita lihat di sini. Kata beliau, pada awal ghair maqbulah, maka pengakuan tadi enggak diterima. Li'anal asla aslihah, karena hukum asalnya sudah selesai, sah jual belinya. Fa in ata bi bayyinah, tapi kalau dia ternyata mendatangkan dengan bayyinah bukti, tashhad bi anna hadzal bait hina al-aqd kana marhunan li fulan fa innahu yuqbal. Tapi kalau ternyata dia mampu mendatangkan bukti sebagai saksi bahwasanya rumah ini ketika dilakukan transaksi jual beli tersebut adalah rumah gadean, untuk sebulan atau punya sebulan, fa innahu yuqbal, baru terima. Ini rumah gadean Pak ternyata Pak. Mana buktinya? Ditunjukkan dokumennya semuanya, lembaran-lembaran sertifikatnya nih. Sudah selesai, terima. Karena buktinya ada. Paham belum? Buktinya ada. Kita lihat. Li'annana qulna la tuqbal ad-da'wa. Sesungguhnya kenapa kita mengatakan enggak terima seruan dan pengakuan tadi itu? Walam naqul la tasma' ad-da'wa. Dan tidak mengatakan apa? Tidak mengatakan jangan didengar seruan dan pengakuan tadi, jangan. Itu enggak benar. Kalau seruan dan pengakuan tadi kita dengar. Kita dengar dulu. Untuk diterimanya dilihat dulu. Bisa enggak datangkan dia bukti? Kalau mampu mendatangkan bukti yang sebagai saksi nanti baru diterima. Tapi kalau enggak mampu mendatangkan bukti enggak diterima. Faham maksudnya ini ya? Mahfuz soal ini? Abdurrahman mafhum? Ayo kita lihat lagi. Kata beliau, wa hunaka farqun baina nafyil qabul wa nafyis sama'. Penting ini. Di sana ada perbedaan antara meniadakan
penerimaan dan meniadakan pendengaran. Mendengar belum tentu menerima gitu loh. Paham belum? Mendengar belum tentu menerima. Dengarkan dulu apa pengaduannya, pengakuannya apa dulu. Setelah dia ngaku-ngaku baru dijelaskan. Kalau antum ngaku-ngaku, paham ya? Antum menuduhkan dengan tuduhan, datangkan buktinya. Kalau yang satunya mengingkari, enggak benar itu. Tadi aja masih tahu bahwasanya itu rumahnya dari rumah dijual kok, tulisannya dijual gitu kok, misalkan. Kalau seperti itu modelnya, yang mengaku, yang menuduh, mengatakan itu, nah barakallahu fikum, tidak sah jual belinya, datangkan bukti. Yang mengatakan sah jual belinya, sumpah dia nanti. Paham ya? Al-bayyinah 'alal mudda'i wal yamin 'ala man angkaran itu. Nah, kita lihat lagi. Wa sayati bayanu dzalika fil qaidah ats-tsalihah, insyaallah taala akan datang penjelasannya mengenai hal tersebut pada kaidah yang berikutnya insyaallah taala. Misalan akhar, ini contoh yang sebelum terakhir. Idda'al mushtari al-jahl bil mabi'. Pembeli mengaku-ngaku apa? Enggak tahu barang yang dijual. Kalau enggak tahu ngapain dibeli gitu loh. Ini kan ngaku-ngaku setelah terjadi. Oh, ana tadi enggak tahu ya kalau barangnya seperti itu. Kalau enggak tahu ngapain dibeli? Seharusnya kalau membeli itu dilihat dulu biar tahu gitu loh. Paham ya? Bukan karena menarik keluarnya dilihat Masya Allah bungkusannya bagus, original misalkan, ternyata dalamnya kosong misalkan. Dicek dulu semuanya. Paham belum? Orang jual beli itu harus teliti, jeli, jangan sampai tertipu. Seperti itu pun masih banyak orang yang tertipu juga. Maksudnya bagaimana? Karena tertipunya bukan karena kesalahan dia yang beli, tapi kesalahan si penipu penjual tadi itu. Kita lihat lagi. Contoh yang lain, si pembeli mengaku-ngaku dia itu enggak tahu barang yang dijual. Wa annahu hinal aqdal lam yarah katanya, alasannya. Ketika transaksi ana enggak melihat katanya. Dia enggak melihat katanya. Yuridu bidzalika ifsadul bai', tapi tujuannya untuk apa? Agar transaksi jual belinya rusak. Mungkin dia karena harganya kurang apa? Kurang menarik. Harganya kurang cocok, akhirnya nyari alasan. Jangan ya. Orang jual beli itu upayakan jujur, terang-terangan. Kalau bekas ngomong bekas, kalau ori ngomong ori, kalau KW ngomong KW, campuran ngomong campuran. Jangan jual beli tapi apa? Nah, barakallahu fikum, ada sesuatu yang disembunyikan itu enggak bagus. Muhiqat barakatu bai'ihima, akan dicabut, dihapus keberkahan jual beli kalau jual beli itu enggak jujur. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, ini jubah Haramain ini dari Saudi kemarin ngambilnya, impor dari Saudi katanya. Masih baru-baru enggak? Baru-baru semuanya, padahal bekas itu loh. Mending ngomong bekas tapi masih bagus daripada ngomong baru, ya enggak? Biasanya gitu, barang-barang impor Saudi loh, jubah Haramain masih bagus-bagus, tapi kan bekas itu loh. Paham belum? Ngomong ini bekas tapi masih bagus. Daripada ngomong ini baru semua ini. Kalau baru datang mungkin, kalau baru yang segel itu yang enggak itu loh. Nah, penting itu ya. Kita lihat sini. Na'am barakallahu fikum, fa da'wahu ghairu maqbulah, maka pengakuan tersebut tidak diterima lagi karena dia ketika membeli enggak melihat dulu alasannya, setelah dibeli malah baru ngomong apa? Setelah terjadi baru ngomong enggak tahu katanya. Li'anal asla fil 'aqd huwa shihah, karena hukum asalnya transaksi akad jual beli itu sah. Wa kaunul mabi' biyadihi, dan keadaan barang yang dijual itu ada di tangannya itu yanfi da'wahu al-jahl bihi. Berarti itu meniadakan pengakuan dia tidak tahu barangnya. Wong barangnya di tangannya kok enggak tahu katanya. Kalau enggak tahu kan barangnya enggak ada tangannya. Ana enggak tahu ya kalau ternyata kemarin tuh yang itu. Lah itu barangnya apa itu? Nah, bingung dia. Paham ya? Kalau dia enggak tahu ngapain barangnya ada di tangannya itu. Kita lihat. Wa illa laqala 'inda istilamihi al-mabi'. Jika tidak demikian, niscaya dia akan mengatakan ketika menerima barang jualan tersebut, menerima barang tadi itu, innal bai' masah. Sesungguhnya jual belinya tidak sah. Wa amtana'a min qabdih, dan dilarang untuk mengambilnya. Tapi ini barang sudah diambil di tangan dia gitu loh. Menunjukkan bahwa dia tahu barangnya. Mahfuz soal ini, Bang? Wa na'am barakallahu fikum. Jadi kesimpulannya barakallahu fikum hafizakumullah, untuk masalah yang mengaku-ngaku datangkan bukti. Nah, barakallahu fikum, yang mengingkari datangkan apa? Sumpah kalau diminta sumpah. Wa nadhir dzalik al-mar'atu allati yashtarit. Nam allati yashtaritu idnuha fin nikah. Penting ini. Yang semisal itu adalah seorang wanita yang mensyaratkan izinnya di dalam masalah pernikahan. Nah, maksudnya apa? Masalah untuk menikah dia harus izin dulu. Izin dengan walinya tentunya ya. Lawidda'at annaha lam ta'dan. Kalau dia mengaku-ngaku, tadi maaf ana belum izin katanya. Ya, sudah nikah, akad nikah baru dia mengatakan belum izin katanya. Nah, kita lihat, fa in kana qabla dukhul, kalau terjadi ucapan tersebut sebelum dukhul. Paham ya, sebelum dukhul ya, sebelum berhubungan badan, qabilat
dakwah, maka pengakuan tersebut diterima. Paham ya? Karena sebelum apa? Sebelum berhubungan badan. Wa in kana ba'da, tapi kalau setelah berhubungan badan, setelah dukhul, fala enggak terima lagi. Kenapa? Karena kalau seandainya belum izin ngapain mau gitu loh. Kan istilahnya gitu istilahnya. Ayo na'am. Li'annaha makanat min nafsiha, karena dia malah justru apa? Mempersembahkan dirinya untuk dia gitu loh. Maksudnya wanita tersebut malah menyerahkan dirinya untuk laki-laki tadi. Kalau seandainya belum izin, kan seharusnya enggak berani gitu loh. Ini menunjukkan bahwasanya semuanya harus jelas. Misalan akhar yang terakhir, an yad'i al-bai' annahu kana mukrahan, yakni fala yasil bai' fa inna da'wahu la tuqbal illa bi bayyinah. Penting juga ini. Penjual mengaku-ngaku bahwasanya ketika jual itu terpaksa katanya. Jadi ngaku-ngakunya ini setelah apa? Setelah terjadi semuanya sebenarnya. Paham ya? Kalau seandainya terpaksa, kan enggak mungkin melakukan transaksi saat itu kemudian apa? Setelah terjadi baru mengaku apa? Baru ngomong terpaksa. Yakni fal yasil bai', kalau benar terpaksa enggak sah jual belinya. Nah, fa inna da'wahu, maka pengakuan tersebut la tuqbal, tidak diterima illa dibayyinah, kecuali dengan bukti. Wa hakadha kullu 'aqdin idza ikhtalafa al-mutabayyi'an fihi. Kata beliau demikian pula setiap transaksi, ya, setiap akad yang apabila dua orang tersebut yang melakukan transaksi tersebut ikhtalafa, berselisih, nah dalam masalah transaksi tersebut, fadda'a ahaduhuma ma yaqtadi fasadah wa ankara tsani, maka salah satu mengatakan sah, yang satunya mengingkari tidak sah, fal qaul qauluh, maka ucapan yang diterima adalah ucapan apa? Ucapan yang barakallahu fikum membeli, atau ucapan yang menjual. Li'anal asla fal qaul qauluh, maka ucapan tersebut ucapan yang menjual. Li'anal asla wuqul uqud 'ala shihhah, karena hukum asalnya apa? Terjadinya transaksi tersebut sesuai dengan apa? Sesuai dengan hukum asalnya, di sah-sah saja. Itu kesimpulannya. Jadi kalau misalkan alasan-alasan itu dilontarkan setelah terjadi, itu sangat janggal sekali gitu loh. Kalau seandainya awalnya misalkan taruhlah barakallahu fikum terpaksa, taruhlah bukan milik dia, taruhlah ini dan itu, seharusnya apa? Seharusnya kan enggak dijual. Tapi kalau dia barakallahu fikum menuduhkan atau mengaku-ngakunya setelah terjadi, itu kan janggal sekali. Kesimpulannya barakallahu fikum hafizakumullah, hadis yang sering antum dengar itu al-bayyinah al-mudda'i wal yamin 'ala man ankar, itu kesimpulannya. Bukti bagi orang yang mengaku-ngaku atau yang menuduh, sedangkan sumpah bagi orang yang mengingkarinya. Mohon salah ya. Nasallahu as-salamata wal afiyah walhamdulillahirabbil alamin.